Baik, berarti selain kita hanya melatih anak untuk makan, tapi juga memberikan pengertian ya Mbak ya, maksudnya memberikan informasi berdasarkan seperti apa makanan yang mereka konsumsi ini seharusnya dibuat seperti itu ya Mbak Firda ya. Betul. Jadi sekaligus ketika perencanaan kami Hmm. juga melibatkan anak-anak. Jadi apa dimakan itu di seminar tersebut Bu Dokter juga mengajarkan bahwa sebaiknya itu membuat perencanaan dengan membuat apa yang harus dimakan tuh selama setidaknya 1 minggu dibuat. Jadi akhirnya makanannya beragam dan akhirnya saya buat seperti ini, tabel ditempel di dapur. Saya bahkan buat untuk 1 bulan agar saya nggak perlu membuat-buat tabel itu lagi untuk minggu depannya agar semakin beragam juga. Jadi itu makannya daging, Selasa itu tempe, Rabu itu ayam, Kamis ikan, Jumat itu jamur dan telur, Sabtu itu tahu, Minggu itu seafood seperti itu. Jadi beragam. Kalau misalnya saat menu tempe itu di hari Selasa misalnya nasi tempe di minggu pertama itu tempenya dibuat apa ini? Minggu pertama tempenya dibuat lodeh, kemudian minggu kedua tempenya dibuat pecel, minggu ketiga dibuat karedok, minggu keempat dibuat botok seperti itu. Jadi masakannya Variasi ya. Dan anak-anak juga kenal beraneka ragam masakan yang dari Nusantara seperti itu. Nah, barangkali itu Mas Alvin yang ingin saya highlight, yang ingin saya garis bawahi bahwa memasak bersama anak ini bukan cuma sekedar kreativitas, tetapi bagaimana kita mencintai bangsa ini, bagaimana kita memperkenalkan keberagaman, kekayaan lokal kita. Jadi barangkali kalau anak-anak orang pada ribet bikin brownies, ya anak-anak orang pada ribet bikin roti, maka anak-anak dari keluarga Pak Samsul ini, keluarga Bu Firda dan Pak Samsul, mereka bikinnya lemet, mereka bikinnya ketimus, kalau orang Jawa mengatakan, atau bahkan mereka bisa mampu membuat yang namanya nasi liwet. Ya, jadi keren bersama banget. Anak-anak. Betul, bersama dengan anak-anak. Jadi jangan sampai nanti kita punya khasanah makanan lokal itu hilang. Ya, begitu masuk generasi anak-anak kita udah hilang. Ya, sementara kita lebih fasih makan sushi, onigiri. Aduh, sebalnya bukan main ya. Sementara kita punya yang macam-macam yang mirip sebetulnya. Dari arem-arem, lemper, lemet, dan sebagainya. Bahkan barangkali punya kita jauh lebih sehat daripada punya orang. Benar. Itu tambahan saya, Mas Alvin. Ya, mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan pada malam hari ini, Dok, saya ingin informasikan dulu kepada Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat ini adalah tayangan live. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terkait bahasan pada malam hari ini bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar Facebook ataupun YouTube tribunnews.com. Nanti sejumlah pertanyaan yang terkait dengan topik bahasan pada malam hari ini akan saya sampaikan yang mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Tan ataupun oleh Ibu Firda. Mungkin Dok kita bisa lanjut lagi ke pembahasan pada malam hari ini ya Dok ya. Mungkin Dr. Tan bisa jelaskan Dok, makan yang baik untuk anak ini sebenarnya ditekankan pada jenis makanan yang dimakan atau cara anak mendapatkan asupan makanan Dok. Maksudnya mungkin cara mengolahnya atau jenis-jenis makanannya itu sebenarnya seperti apa Dok? Ya, saya selalu menekankan bahwa anak itu, usia anak itu adalah kita bicara tentang referensi dan preferensi. Referensi itu artinya adalah dia punya rujukan. Jadi kalau ketika dia masih kecil referensinya udah gorengan, referensinya adalah makanan-makanan tinggi gula, garam, dan lemak, maka nanti udah tuanya pun dia akan referensinya ke sana. Ya. Jadi makanan itu baru dibilang enak kalau digoreng. Makanan baru enak kalau dipunyain gula, rasanya manis kalau gurih gitu loh ya. Nah, itu referensi. Lalu kemudian preferensi. Preferensi adalah apa yang lidahnya udah terbiasa menjadi suka. Pilihan. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu dengan anak-anaknya Bu Syafira ya, dengan anaknya Bu Firda ya, kayak Syafira misalnya. Syafira kan masih kecil ya. Barangkali karena pandemi maka mereka tidak mudah pergi keluar kota ya, Bu Firda ya. Bayangin kalau misalkan suatu hari anak-anak ini sekolah di Pulau Jawa misalkan ya, keterima di Undip misalnya atau keterima di UI, bismillah ya kan. Lalu kemudian kalau referensinya itu sudah makanan-makanan lokal Indonesia, aku rasa begitu dia masuk usia 18 tahun dia harus kos, dia harus kebayang nggak anak kita suatu hari itu akan misah dari kita ya kan? Yeah. Dia harus kos, dia harus cari makan.
aku yakin anak-anak ini sudah punya disebut dengan life skill. Ini yang penting banget. Fondasi ya, Dok ya. Saya bangga banget dengan Ibu Firda yang satu ini, karena sebelum anak-anaknya pinter bikin rumah, sebelum anaknya pinter bicara bahasa Inggris cacicus, justru beliau ini memberikan keterampilan yang tidak bisa mereka dapatkan selain dari rumah. Yaitu disebut dengan life skill. Life skill adalah sesuatu yang kita dapetin dari rumah, yang membuat anak kita itu kayak generation ready. Gitu loh ya. Sebab buat apa kalau suatu hari anakmu pinter ya kan, bisa jadi juara olimpiade misalkan, punya pekerjaan dan karir bagus gitu loh ya, gajinya MM-an gitu penghasilannya, tapi nggak bisa masak, beli makanannya di luar, akhirnya apa? Gajinya banyak, penyakitnya juga banyak. Dan tolong diingat, anak-anak kita itu nilainya tinggi loh di calon besan. Saya selalu mengatakan anakku pintar masak, anakku pintar bersihin rumah. Ya, jadi nilai anak saya tuh tinggi banget. Bukan uang, tetapi itu adalah nilai untuk bisa dihargai. Begitu, Mas. Betul, life skill. Life skill bisa disebutkan sebagai fondasi ya, Dok ya. Jadi dari awal, dari kecil sudah dibiasakan, sampai besar pun sudah menjadi sebuah gaya hidup ya, Dok ya. Betul, ya jadi life skill menjadi lifestyle. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.